14 Masehi juga. Kemudian direbut kembali oleh Persia. Kemudian direbut kembali oleh Roma tahun 622. Jadi jaraknya sekitar 7 tahun Masehi. Kemudian dikuasai oleh Khalifah Umar bin Khattab dari Arab Quraisy. Ya seharusnya kalau kita menurut sejarah itu memang Palestina itu adalah tempat yang selalu menjadi tempat darah peperangan, Pak. Banyak sekali korbannya, Pak. Hitung-hitung sudah tidak ada, wah, ngeri, Pak. Jutaan manusia di situ. Nah, sampai sekarang karena Pak Arabisme atau sekuat Arab itu berperang dengan Bani Israel yang seharusnya itu adalah sesama saudara dari Nabi Ibrahim. Yang tepat karena Bani Israel itu Israel gitu. Yang dalam surat 7, 137 jelas itu bahwa Bani Israel itu sudah diwariskan 7-37. Coba kita lihat, kita ulangi lagi yang kita sampaikan waktu dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa awrasnal qaumallati kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tamat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaum wa ma kanu ya'ishun. Dan kami wariskan dan kaum tertindas itu timur bumi, yaitu Palestina. Ahli mufasir juga menyebutkan ini adalah di Palestina dan barat-baratnya itu di Mesir. Yang kami berkait padanya yaitu di Mekah, karena Mesir, Palestina, Mekah itu diperkibarkan oleh Allah. Wa tamat, ini sudah tamat, ini perintah Allah, kalimat Allah yang terbaik atas Bani Israel karena kesabarannya, ketabahannya waktu menghadapi kaum Fir'aun. Ya. Dan kami berdasarkan yang dibikin Fir'aun dan kaumnya dan apa-apa yang mereka bangun. Jadi memang sudah jelas di sini, kalau umat Islam mau bermuamalah secara baik, akhirnya banyak juga dari Bani Israel yang akan kembali pada ajaran tumbuhnya Mila Ibrahim, nenek moyangnya Bani Israel. Tetapi kalau dengan berperang tersebut terus-menerus, ya akhirnya terjadi ya perang tidak akan selesai. Kembali lagi pada surat 17 1 Bapak Ibu semuanya. Di perjalanan Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa itu tentunya dengan perjalanan yang sangat luar biasa, yang mana lebih kecepatannya itu perjalanan tentunya lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Ya, yang mana kecepatan cahaya kurang lebih kan misalkan 300.000 ya, kilometer per detik. Para ahli sarjana menyatakan bahwa sinar matahari atau sinar bulan atau sinar matahari saja yang masuk ke kita itu 8 menit, Pak. Karena perjalanan dari matahari ke bumi itu kan juga panjang 150 juta tahun, 150 juta kilometer. Nah, itu memang luar biasa kecepatan Nabi Muhammad untuk mencapai ke muntaha, untuk tampak jelas ya, tampak jelas nenek moyangnya yang di Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalimat 7 itu kalau ada juga mengatakan itulah, mungkin saja muntaha itu bukan hanya di
Surya, itu setelah Pluto, Putaha. Tapi adalah mungkin yang terpikir dari Bima Sakti atau mungkin di galaksi yang lain, karena kalimat 7 itu kalimat yang sangat luar biasa karena mengandung arti bahwa 7 itu sangat banyak, sangat luar biasa yang tidak terbatas. Bisa juga 7 itu adalah planet-planet yang mana luar biasa. Mungkin ini belum bisa dicapai oleh manusia, tetapi peradaban manusia kalau menurut NS itu sampai batasan yaitu di tata surya. Tapi ada mengatakan karena istilah samawat itu adalah bintang-bintang, kemudian juga galaksi-galaksi tersebut. Tidak ada yang salah bagi mereka yang menafsirkan. Tapi kita sepakat oleh para ahli bahwa pengertian Masjidil Aqsa seharusnya tidak dibahas pengertian bukan di Palestina. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada kalimat yang lain di surat 17 garis 1 sudah saya sampaikan tadi, itu iman alladzi barokna haulahu. Alladzi barokna haulahu. Di sini mengartikan bahwa kata haulahu atau kami berkahi sekelilingnya adalah diperlukan untuk tempat sekitar kejadian Rasulullah Nabi Muhammad. Katanya atau haulahu itu adalah itu tentunya pada domirnya bi abdihi tadi, yaitu Nabi Muhammad. Kalau Allah berarti tentunya gendernya perempuan, ya, atau haulahu ini ya tentunya gendernya muzakkar. Jadi peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ini ke Masjidil Aqsa itu di Muntaha itu tentang diberi berkah atau penjagaan ya Pak Ibu sekalian. Sebagaimana contoh kalimat barokah itu misalkan di surat 11 garis 73 Pak, itu Nabi Ibrahim dan keluarganya diberi berkah. Dan kalimat 11 di surat 11 73 ya, surat Hud 1173. Kemudian syaitan rajim qalu atak jabina min amrillah rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Mereka berkata, ya ini kan tentunya berhubungan dengan ayat sebelumnya. Mereka itu berkata, tidakkah kamu tentang perintah Allah min amrillah, sesungguhnya rahmat dan berkahnya barokah itu atasmu wahai penghuni rumah ada baiknya kepada Mekah, itu kan Masjidil Haram tersebut. Sesungguhnya dia maha terpuji lagi berkecukupan. Jadi rahmat dan berkahnya itu sudah dicukupi oleh keluarganya
Nabi Ibrahim, yaitu yang keluarga Nabi Ismail juga yang telah bersama-sama mendirikan Baitullah itu sendiri. Hanya mereka sekeluarga mendapat rahmat dan berkah mana diberikan Allah atas ketinggian ilmu yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan mengikuti perintah Allah untuk mendirikan Baitullah tersebut. Begitu juga diberikan di ayat di surat yang sama, surat 3 di surat 11 ayat 48 ada kalimat ini kepada Nabi Nuh ya. Itu 3 dan 48 ini pada Nabi Nuh yang mau mengikuti perintah Allah ya di kapalnya yang tentunya kan yang mau ikuti perintah Allah masuk dalam kapal Nabi Nuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Allah berfirman ya perintah Qila ya Nuh, wahai Nuh, ihbit turunlah sebagaimana surat Al-Baqarah 32 itu Nabi Adam ya suruh turun dari kapal setelah diselamatkan oleh Allah di dalam kapal. Ihbit ya, turunlah dengan bisalami minna wa barakatin alaika wa ala umamin papaka yang umat atau pengikutnya yang mau mengikuti kamu wahai itu di dalam kapalnya. Wa umamun sanumati umum dan kepada akan kami beri kelengkapan. Ya. Supaya masuk minna adab kemudian seperti akan itu berikan. Tentunya yang tidak mengikuti aturannya setelah Nabi Muhammad itu meninggal. Nah ini tentunya kalimat barokah atau itu adalah tentunya Allah karena yang maha memperjalankan. Nah ada pengertian Nabi Muhammad itu di Isra itu sebagaimana halnya planet bumi ini ya, seperti surat 96 coba kita buka bahwa memang di alam di bumi ini sendiri itu diberkahi 96 Bapak. Yaitu atmosfer itu adalah yang memberkahi atau melindungi ya. Tapi kalau kita merusak alam semesta yaitu terutama bumi ini misalkan dengan karena efek kaca ya Pak, emisi karbon dioksida terlalu tinggi, sampah dibakar gitu Pak. Terus penggunaan kimia yang merusak ozon itu semuanya juga akan merusak atmosfer kita Pak. Yang mana atmosfer bumi itu sendiri kan melindungi kita dari sinar matahari atau gesekan benda-benda angkasa seperti meteor seperti itu ya. Nah, di surat 796 itu dijelaskan demikian. Walau ahlul qura amanu wa taqwa fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri ini
Ahlul Qura. Ya, penduduk negeri ini itu ada suatu negeri ini itu beriman. Ini janji Allah loh. Sekarang bangsa Indonesia itu udah ada yang korupsi, tidak ada KKN, tidak ada nepotisme. Misalkan ini maaf ya, dan ini KPK-nya malah ketuanya, ya itu, nah, apakah akan makmur? Ya tentunya ada akan makmur kalau satu bangsa itu sudah terbiasa tradisinya itu KKN, tidak beriman semuanya LPGT jalan, ya, prostitusi jalan, perjudian jalan, kemaksiatan jalan. Wis ora ono sing ngaji, Pak. Siji masjid ra ono. Musyrik banyak, Pak. Menyembah kuburan banyak. Meminta-minta manusia yang sudah meninggal, mengkultuskan manusia meninggal atau dianggap suci, sudah terbiasa. Tidak beriman dan takwa, ini sah pada kembali aturan Allah. Akan kebalikan, tapi kalau beriman, bertakwa, akan kami bukakan mereka barokah dengan sama, barokah dari sama ya. Karena atmosfer itu adalah ya yang memberkahi bumi ini. Kalau misalkan rusaknya atmosfer dari langit, ya akhirnya akan terjadi hukum kausalitas, terjadi kerusakan alam semesta raya ini nanti. Dan mungkin kiamat atau sa'ah itu terjadi karena manusia sudah mungkin ya semuanya sudah tidak insaf, ada yang iman pada Allah. Karena kecanggihan teknologi manusia menyebabkan kekuasaan Allah. Yang beriman mengaku dirinya beriman atau takwa dengan label EKTP Islam ID card-nya ya, kalau bahasa Inggris ID-nya itu saya Muslim, tapi ternyata masih banyak kemusyrikan, tradisi korupsi sudah biasa, mendolimi sesama manusia sudah biasa, menyakiti sesama manusia sudah biasa. Ya tidak akan terjadi akan terjadi nanti yang bencana, dan mungkin planet bumi akan dimusnahkan, rusak ya Allah, dan ganti dengan kaum yang lain. Dan berlakunya ini pendapat NS ya, kiamat itu atau saat ajal, saat itu adalah jam, wis ajal bumi ini dihancurkan itu persatu, mungkin saja planet Pluto dulu, planet bumi dulu, atau di planet atas surya kita yaitu matahari, satu persatu. Ya, seperti hanya membabat alang ilangan dengan kerja bakti atau misalkan pemanen itu kan satu persatu. Dan berlakunya ada komen itu kan satu persatu, bukan wis itu udah satu-satu, ini dulu, ini habis, akhirnya terus nanti disempurnakan. Tapi dengan hukum kausalitas. Jadi manusia semuanya pada musyrik semuanya. 616 kan udah ikuti banyakan orang. Tidak ada yang mau beriman, tidak mau Al-Quran. Terus bukan kita ngapain? Ini semuanya. Gustawa kan seperti itu. Para Buddha ini yang sudah kemarin ya bermacam dipanggil itu sudah selesai nih, tugas semuanya manusia sudah tidak ada yang menyembah aku, hancur kan ada Buddhanya di planet bumi, nanti planet lain gantian, bisa saja. Nah hanya seperti itu kan bisa saja. Nah, jadi kalau pengertian Allah barok
haulahu itu dengan sewu, dengan banyakkan orang katakan dengan hewan bersayap atau burung, ya sewu itu masih jauh dengan yang logis ya Pak. Kemudian ada kalimat linuriyahu min ayatina surat 17 ayat 1. Yang artinya melalui kami Allah memperlihatkan pertanda-tanda atau kuasa kami. Jadi di sini ada kata istilahnya diperlihatkan ya, bahwa Nabi Muhammad itu mengandung pengertian bahwa Nabi Muhammad melihat secara langsung dengan mata sendiri, konkret, bukan dengan rohnya, bukan mimpi ya. Jadi karena memang perjalanan Nabi Muhammad itu dengan tubuh kasar, dengan tubuh konkretnya, karena sudah diberi barokah sekelilingnya ya. Di surat 17 ayat 1 ini tentunya kita contohnya mana? Surat An-Najm Bapak Ibu saya, surat An-Najm surat 53 itu coba 53 garis 18. Surat An-Najm, An-Najm itu artinya apa? Bintang atau galaksi atau laut tiga. Lima 18. Ubilah misyaitonir lakon ro'a min ayati robbihil kubro. Jelas ya? Jadi ro'a itu sini sungguh benar dia Nabi Muhammad melihat ayat-ayat terbesar dari Tuhan. Nah tentunya contohnya itu kan di surat ayat sebelumnya yaitu 53 mulai dari 13 sampai 17 Pak. Coba kita baca ya. Mulai 13 Pak, surat An-Najm. Walaqad ro'ahu. Maka ro'a juga. Linuriyahu ro'a, melihat dengan mata kepala. Nazlatan ukhra, melihat tempat pada waktu yang lain. Ainda sidratil muntaha, pada sidratil muntaha. Jadi di mana Isra Mi'raj tersebut pada sidroh. Sidroh itu artinya istilahnya teratai Bapak Ibu semuanya. Teratai itu artinya adalah di waktu misalkan air pasang naik putih, waktu tidak pasang turun. Berarti seperti halnya planet Pak. Planet itu kan kalau misalkan mendekati matahari atau titik putarnya itu kan titik surya kan sebagai tempat jatuh atau tempat untuk dia berputar, menjauhi dan mendekati. Aphelion dan perihelion. Perihelion itu kan istilahnya mendekati titik surya, atau aphelion itu menjauhi titik surya. Ya, seperti halnya planet-planet demikian, kadang dekat ya seperti tidak pasang, kadang naik karena pasang.
Muntaha artinya terpinggir atau titik finish. Sidratul Muntaha. Apakah Sidratul Muntaha? Indaha Jannatul Ma'wa, yaitu kebun. Kita bicara jannah itu bukan surga, tapi kebun. Kalau diartikan surga, surah belum dibuat kok sudah ada surga. Tentunya Nabi Adam, Nabi Muhammad sudah sampai sana, itu berarti kan ngapain balik? Udah masuk surga loh. Ini atau apa? Lucu kalau misalkan sudah masuk surga, kok ada iblis di jannah? Kok ada iblis di Sidratul Muntaha? Kok ada iblis? Nah, tentunya kan tidak ada. Sana sudah tidak ada kebencian, tidak ada saling benci, nanti mendolimi. Indah Jannah Ma'wa adalah tempatnya Nabi Adam dan Nabi Muhammad setelah kembali kampung ziarah ke sana, Pak. Itu perlihatkan kuasa Allah. Ya. Jadi ayat ini bahwa Allah memperlihatkan dengan sendirinya Nabi Muhammad lihat mata kepalanya. Surat 53 dan 18 yang sebetulnya di Sidratul Muntaha. Nah, jadi untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu dengan, kalau bicara tentang roh ya, kita bicara roh itu surat 17:85 ya, selalu nakadir roh boleh min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Kita diberi ilmu tentang roh hanya sedikit. Roh itu kan seperti hanya udara. Rihon itu kan udara. Mata kepala kita sudah tidak bisa melihat partikel angin, itu tidak bisa. Partikel roh apa lagi? Roh itu adalah dari Allah. Rohnya Allah yang ditiupkan pada diri kita. Jadi kita adalah bagian dari roh Allah. Seperti binatang, semut, serangga, lalat, itu kan rohnya Allah. Kalau mati ya sudah urusan Allah. Kita tidak bisa melihat rohnya di mana. Nah, Allah Subhanahu di awal itu 101 itu adalah yang maha menggerakkan Allah. Kita bisa mengetahui roh. Dan ayat ini sudah dibaca surat 17:85. Nah, kalau misalkan Nabi Muhammad ketemu dengan para nabi, ya Allah, dengan istilahnya roh, kuasa Allah, perlihatkan Nabi Muhammad. Ini loh adalah rohnya Nabi Adam, Nabi Musa. Kamu disuruh untuk penawar 50 kali jadi 5. Lah apa gunanya seperti itu kalau hanya berdasarkan rohnya saja? Walaupun Allah itu bisa, tetapi tidak logis. Dan untuk menawar misalkan dari 50 jadi 5 itu, kalau orang hukum dagang itu kan rugi. Saya aja rugi kalau misalkan ditawar 5 itu 50, harusnya ditawar ya paling ya 45, mungkin tak colke 50.000 jadi 5.000. Untuk HPP harga pokok aja sudah rugi. Nah, dan apa gunanya untuk sampaikan seperti itu kan yang halnya tidak mungkin. Dan itu kan masih dipercaya, Pak. Masih dipercaya. Ya walaupun mereka mengartikan seperti halnya surat 2 Al-Baqarah 154 ya, bahwa coba kita buka ya, tak masalah ruh, Pak. Rohnya mereka itu masih bisa hidup, apalagi para nabi, bisa ketemu para nabi. Surat Al-Baqarah 144. Kan ayat ini kan sering untuk menyampaikan bahwa rohnya orang-orang yang sudah meninggal itu pasti masih bisa hidup. Ditanyain oleh malaikat karena nakir bisa. Ya, kan ayatnya ini
untuk dasar mereka ya, wala takul lima yuqtalu fisabilillah amwat bal ahya walakin la tashkurun. Kan ayat itu sebelah kiri paling atas sih kalau tidak salah itu kalau dari Quran. Abu Dana buana aku bisa ngehom ya 244 wala takul lima yuqtalu fisabilillah amwat bal ahya walakin la tashkurun. Kan jumlahnya kan surat 3 169 2 144 3 169 bersama Pak. Jadi seakan-akan orang meninggal itu masih hidup, alasannya demikian. Kan kita sudah bahas yang lalu-lalu bahwa pengertian mereka hidup itu adalah ilmunya yang setelah ditinggalkan ya. 369 coba kita baca walata sepadal ladina qutilu fisabilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan disangka bahwa orang yang terbunuh pada garis hukum Allah itu mati, tapi tetap hidup diberi rezeki oleh Tuhan mereka. Pengertiannya cara letterless itu kan seperti halnya seakan-akan sudah meninggal masih hidup diberi rezeki lagi. Kita mengunjungi kuburannya masih hidup bisa diajak bicara. Nah hal yang seperti ini kan bagaimana ini? Ya, harusnya kan disinkronkan secara komprehensif dengan ayat-ayat yang lalu, yang lainnya. Ya. Nah, terus ada pernyataan Nabi Muhammad itu diperlihatkan Allah yang sangat rupawan, yang sangat luar biasa itu dari matanya tiada tara. Dan nanti kita alami setelah meninggal seperti yang Nabi Muhammad diperlihatkan. Berhadapan langsung pada Allah. Dan ayatnya sudah diawali dengan Subhana Maha Suci. Allah yang tidak sama seperti manusia. Benar apa itu semuanya? Ya kan? Nah padahal ini saya mendapatkan hadisnya ya. Ini hadis ya, riwayat tentang dan ini riwayat dari Masruq yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan ini disebutkan. Saya pernah bertanya pada Aisyah radhiyallahu anhu demikian. Wahai ibu ini, benarkah Nabi Muhammad pernah melihat Tuhan? Beliau menjawab, ya Aisyah itu benar-benar telah berdiri bulu romaku karena mendengar apa yang kau katakan. Hati-hatilah kau dari 3 hal. Berasa beritahu padamu tak tinggal ini pasti dia berdusta. Ini untuk membantah sama-sama hadis ya. Kalau Nabi Muhammad bisa bertemu, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah secara langsung. Malah Aisyah itu menyampaikan dalam surat 613. Coba kita buka. Ayat ini kan sering kita sampaikan. Barang siapa dengan 3 hal ini, tentunya mereka berdusta. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dialah Allah tidak bisa jatuh penglihatan. Ini hadis Pak. Jadi hadisnya membantah dengan hadis yang lain bahwa barang siapa memberikan padamu tentang 3 hal ini pastilah dia berdusta bahwa Nabi Muhammad pernah melihat Allah. Padahal Nabi Muhammad tidak akan mungkin bisa melihat Allah, tentunya lewat hijab. Jadi surat 42:51 ya. Coba. Jadi para nabi menerima wahyu seperti Nabi Musa itu lewat hijab 42:51. Nah, ini kalau surat 6:103. Dia Allah tidak bisa sampai dengan penglihatanmu, absarmu. Bahwa itu juga absar. Tapi dialah Allah yang mencapai semua penglihatan.
Ya, wawas latif lemah. Dialah Allah Ta'ala latif, pengamat, lembut, dan memberi kabar tentang amalan semuanya. Ini sahih, hadis sahih ya Pak. Hadis sahih, riwayat masyhur dirawikan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. 3 perawi Pak. 4 dari masyhur juga hadis sahih. Kemudian ya, jadi di poin pertama, barang siapa yang memberitahukan kepada bahwa Nabi Muhammad pernah melihat Tuhannya, maka ia pasti berdusta, dengan ayat 603. Kemudian yang kedua, barang siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa ia dapat mengetahui apa yang terjadi esok hari, pasti ia berdusta. Jadi kalau misalkan Nabi Muhammad besoknya itu tahu akan terjadi apa-apa, besok akan mati, besok dengan akan mati, itu pasti dusta. Besok nanti kamu akan misalkan terjadi sesuatu itu, atau memberikan istilahnya kabar baik atau buruk, itu pasti berdusta. Ayatnya mana? 3134. Tadi kan 603 ya. Ya seperti itu. 3134. Ini hadis Pak, tapi disiprotkan dengan Al-Quran. Tiga satu tiga empat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dipertegas saya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha 'alimun khabir. Jelas ya. Surat 31 Luqman 34. Sesungguhnya Allah padanya ilmu sa'ah, yang tahu hancurnya alam semesta lainnya hanya Allah. Dia menurunkan yunazilul ghaitha, pertolongan ya, atau mungkin hujan dari sama, dari atmosfer. Wa ya'lamu ma fil arham, dan apa yang dalam rahim, entah laki-laki atau perempuan ataupun nasibnya nanti bagaimana ke depannya. Ya. Wabatan dari nafsu pada taksib goda, dan tidaklah ada sesuatu diri siapapun mengetahui apa yang akan dilakukan esok di akhirat, nanti juga akan masuk surga atau neraka, dia tidak tahu. Akan matinya kapan tidak tahu, dan dia tidak pula tahu di mana dan di mana, entah di bumi atau planet lain. Misalkan ini kan bahasanya kan wa matadri nafsu bi ayyi ardin. Itu kan berarti kan sudah sangat futuristik itu Al-Quran itu. Kalau sudah terjadi perjalanan antar planet, kan kita tidak tahu. Misalkan saya ke Mars, atau mati di Mars, atau saya ke Venus, atau ke Merkurius, atau ke planet Pluto, sudah ada perjalanan. Itu kan ayatnya sudah jelas. Bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana kamu tak mati itu tidak tahu kita. Kalau mati atau merasa mati nanti di mana, desa mana tidak tahu, atau di planet lain tidak tahu. Tapi Pak sebenarnya biasanya peramal itu kan tidak semuanya peramal itu salah. Kan ilmu penguatan itu menambah sesuatu. Ya kan kalau tanya jawab pula yang ngomong hati aja. Nanti aja dulu ya. Ya, kalau kecuali BMKG ya, itu kan dari analisis data-data secara pengalaman. Jadi dia bukan meramal seperti kahin. Kan data mukadibin walau sodaku, ini istilah Arab ya. Berdustalah para kahin, sihir, walaupun mereka itu benar, ada terdekat itu walau sodaku.
Kemudian yang poin ketiga, barang siapa yang mengatakan padamu bahwa ia Nabi Muhammad menyembunyikan sesuatu dari wahyu, maka pastilah ia berdusta. Kemudian ayat yang dibacakan oleh Aisyah adalah surat 5:67. Coba kita buka. Ini hadis coba. Ya Rasul 5:67. Barang siapa, wahai Rasul, sampaikanlah, balik, sampaikan, ma'unzila ilaika min rabbik, apa yang diturunkan padamu dari Tuhan. Wa illam taf'al fama ballaghta risalah, dan jika belum kamu lakukan maka apa yang sedang kamu sampaikan risalahnya, Allah mempertahankan kamu dari manusia. Dalam artian kalau misalkan risalah yang disampaikan seperti halnya tidak sesuai dengan peradabannya, dan nanti akan disampaikan sesuai dengan peradabannya manusia tersebut. Ya, innawa ya la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah pada orang yang kafir karena sudah menutupi dirinya dari hidayah Allah. Ini saja yang saya sampaikan, katanya nanti ada apa yang akan sampaikan. Karena dimulainya saja tadi sudah sampai 8:30 ya. Nah, kita sendiri juga ada mempercepat dengan beberapa ayat-ayat yang kita sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna, terutama bagi diri kami sendiri, dan semoga berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Jikalau ada salahnya, itu dari kami hamba Allah yang fakir, punya bodoh dari apa yang telah saya sampaikan. Dan kalau begitu benar dari Allah. Aku lupa dan fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.